Beli mendoan di Purwokerto, berbagi bersama teman sebaya. Perkenalkan, nama saya Seswanto, asli Banyuwangi dan tinggal di Surabaya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, terutama yang tergabung di dalam keluarga besar KEP Algon Surabaya, KEP yang begitu aktif untuk terus berupaya memberikan santapan rohani di masa-masa yang sulit seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mulai renungan singkat hari ini dengan tanda salib Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan ambil dari bacaan Injil liturgi gereja tanggal 26 September 2020. Lukas 9 ayat 43b sampai dengan 45. Judul perikopnya adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil yang cukup singkat hari ini. Ada dua hal yang akan menjadi bahan renungan kita dari Injil yang barusan kita dengar. Yang pertama adalah takjub, dan yang kedua gagal paham. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, harus kita akui dari dulu sampai dengan sekarang bahwa manusia pasti akan tertarik dengan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang ajaib, kejadian-kejadian yang unik, aneh. Seperti banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, membuat orang begitu terpana dan terkagum-kagum. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di mana Yesus mengusir roh jahat dari tubuh seorang anak, dengan sekali hardik roh itu keluar. Semua orang begitu takjub, termasuk para murid. Misalkan ini ya, waktu di zaman Yesus sudah ada YouTube, saya yakin apa yang dilakukan oleh Yesus pasti akan selalu viral. Bapak Ibu terkasih, di ayat 44, Yesus mengatakan untuk kedua kalinya tentang kisah sengsara yang akan Yesus jalani. Namun para murid diam saja dalam ketidakmengertian mereka. Tetapi mereka tidak berani menanyakan apa artinya. Dalam pemahaman para murid, Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi waktu itu. Jadi ketika Yesus berbicara tentang jalan penderitaannya, mereka gagal paham. Mereka tidak mengerti karena bagi mereka, Yesus adalah Raja yang penuh dengan kuasa karena mampu melakukan begitu banyak mujizat. Para murid mungkin berpikiran bahwa Yesus adalah calon Raja penguasa Israel yang akan mengembalikan masa keemasan Israel seperti pada zaman Daud. Jadi menurut mereka, tidak mungkin Yesus akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Harapan akan kerajaan dunia membuat mereka tidak memahami perkataan Yesus. Tidak mengerti tapi diam, tidak berani bertanya. Mungkin hal ini juga sering kita lakukan. Segan, takut untuk bertanya akan suatu hal, sehingga kita melakukan yang belum kita mengerti menurut pengertian kita sendiri. Maka di sini diperlukan suatu keberanian dengan motivasi tidak sampai salah melangkah. Bapak Ibu terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kesenangan dunia adalah kesenangan yang memperdaya. Dunia selalu menawarkan hal-hal yang seringkali membuat kita terlena, terbuai, sehingga kita lupa bahwa tujuan kita adalah menuju rumah yang ditinggali selamanya, bukan rumah yang akan ditinggalkan selamanya.
bagaikan fata morgana. Seperti itulah dunia. Dunia itu fana. Kenikmatan yang ada hanya sementara. Dunia itu hina, membuat lemah iman tanpa daya. Injil hari ini juga mengajak kita untuk tidak gampang-gampang mutung dalam upaya memahami sabda Tuhan. Saya yakin Roh Kudus akan selalu membimbing kita untuk mengerti akan kehendak Allah. Berbagai upaya bisa kita lakukan. Salah satunya kita bisa membentuk kelompok-kelompok baca kitab suci, sehingga kita bisa termotivasi untuk membaca firman setiap hari. Saya menyebutnya kebakici, kelompok baca kitab suci. Karena kita ini lemah kalau kita sendirian. Tapi kalau kita bareng-bareng, kita bisa saling support, saling menguatkan. Bisa dilakukan diskusi-diskusi, mungkin ada 1-2 hal yang kita belum paham. Dan mungkin bisa lebih bagus lagi kalau ada 1-2 orang yang punya pengetahuan lebih mendalam tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih, mohon curahan Roh-Mu yang kudus ke dalam lubuk hati kami, agar kami, Engkau mampukan menumbuh kembangkan keimanan kami akan kehendak-Mu melalui Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terdengar tembang nostalgia tentang budaya Tionghoa. Jangan lupa bahagia, jangan lupa berdoa.